Ya, ini anime emang anime ecchi sih. Tapi MC-nya itu nggak bisa nahan nafsu anjir. Sekian lama saya udah nantikan ini manga ya, diadaptasi jadi anime gitu. Tapi akhirnya keluar juga ya. Baru beberapa episode sih, masih dikit gitu episodenya. Ya, walau kayak kurang aja ya dalam segi grafik itu. Ya, intinya itu nggak napa sih. Yang penting ceritanya dan ecchinya itu loh yang saya suka banget ya. Bagian kentunya itu paling mantap pokoknya. Saya demen banget itu. Ya, namanya juga admin hentai. Ya intinya tuh no ecchi no life, itu saya moto hidup saya. Ya, walau sebagian orang yang menonton anime ini pasti aja menganggap anime ini anime ampas. Ya, emang ini emang anime ampas. Dari visualnya itu lumayan banget ampas banget menurut saya. Kayak kurang banget, nggak kayak anime-anime yang lainnya. Ini cocoknya itu masuknya itu nekopoi sih dibandingkan gitu anime biasa gitu. Karena kebanyakan kayak adegan kentunya itu ya. Kebanyakan kilaf MC-nya. Kalau misalnya masuk nekopoi kan lebih bagus banget sih. Saya itu jadi suka. Tapi anime ini kayak mirip-mirip lah 11-12 sama Izoku Reviewer, anime yang tentang review para gitu open BO itu cewek-cewek gitu, bookingan gitu. Ya dalam manganya itu ya lebih enak aja sih dilihat dibandingkan dari animenya itu, karena manga itu lebih bagus menurut saya lah, grafiknya itu atau enggak visualnya itu saya itu demen banget gitu ya. Saya itu benar-benar suka banget, enak aja gitu, daripada kalau misalnya like novel udahlah skip, karena itu tulisan dari atas sampai bawah itu tulisan semua. Itu benar-benar saya itu nggak suka, nggak demen aja. Walaupun ceritanya itu kayak lebih lengkap aja di gitunya di like novel, tapi saya itu skip, mending manga ecchi, manga hentai, dojin gitu, kode nuklir saya punya banyak gitu ya. Nah, anime yang bakalan saya review kali ini adalah anime Peter Grill no Kenja. Ya, dalam anime ini menceritakan high fantasy yang bersetting di abad pertengahan, yang sangat khas dari sihir dan monster. Ya, lagi satu manusia yang hidup berdampingan dengan makhluk setengah manusia. Peter Grill, seorang pendekar pedang yang berhasil memenangkan sebuah turnamen, dan dia secara resmi diakui sebagai petarung terkuat di negeri itu. Peter sebenarnya itu hanya mencari pengakuan dari ayah pacarnya bahwa dia itu layak menjadi suaminya. Tetapi apa yang Peter tidak ketahui adalah bahwa begitu seorang pejuang dicap sebagai yang terkuat di negeri itu, wanita dari berbagai spesies akan berlomba-lomba mendatangi untuk mendapatkan spermanya. Ya, ininya itu biar ngangetin rahim gitu ya. Tatanya itu ada meme-nya tuh yang lewat, rahim tuh hangat mas. Itu kan gimana ya? Ya di sana para orang-orang dan para ras yang lain itu kayak benar-benar berusaha banget sih demi mendapatkan gen yang sangat kuat dari si Peter gitu. Wanita dari berbagai ras akan berjuang mati-matian untuk dapat meniduri Peter, dan mereka akan terus menginginkan sampai mereka bunting gitu ya. Soalnya kan rahimnya udah hangat gitu, udah hangat banget gitu, lumayan sampai penuh, gak dikasih keluar lagi benihnya. Ada ya, anime ini sih agak ngebuat saya kesal aja sih, karena dua ogre dan elf ya, dan lagi satu sama ayahnya si Luvelia yang nggak setuju sama pertunangan mereka berdua itu.
sampai-sampai ngundang seorang orc untuk menghancurkan pertunangan mereka itu. Lumayan ngeselin sih. Soalnya itu orcnya itu disuruh ya kentulah sama si Peter. Ya pada akhirnya itu kan si Peter jadi itu kebablasan. Ya udah kentu deh sama orcnya itu. Tapi orcnya itu disuruh jaga rahasia, dibilang jangan dikasih tahu dulu bahwa mereka itu udah berhubungan gitu. Jadi dirahasiakan lah, nggak ketahuan jadinya bahwa mereka berdua itu udah kentu. Ya karena si Luvelia bilang saat kecilnya mau menjadi istri ayahnya saat besar, jadinya ya sampai melakukan apa saja anjir ayahnya untuk memisahkan mereka berdua gitu. Ada dasar ayahnya lolicon. Ya di sana juga saat saya menonton episode 1 terlalu barbar banget ya. Si Ogre itu minta bibit bayi di tempat ramai seperti itu. Aduh, mana sopan santunnya gitu ya. Gak ngerti negeri manusia ya. Aduh, gitu kan jadinya itu ditolehin sama orang-orang yang di sekitar sana gitu karena kata-kata tersebut. Aduh. Tapi lebih baik si Peter itu langsung ditarik gitu ke gang kosong gitu yang sepi. Langsung di sana, telanjangin udah kentu di sana. Kan lebih bagus lagi. Ya. Kan lebih bagus di sana gitu, diikat gitu si Peter. Ditelanjangin gitu. Kan lebih baik kayak gitu ya. Nah, itu juga saat malamnya ya, malam harinya itu dua ogre-nya itu datang sih ke gitu kamarnya si Peter. Tapi saat digoda itu yang pertama ogre-nya yang Loli itu ya langsung ditendang keluar, dilempar keluar gitu sama Peter. Ya selanjutnya itu yang satunya yang Odin-san yang kakaknya itu. Kakaknya si Ogre yang pertama itu yang Loli itu juga ngegoda. Ya udah, ditendang keluar lagi. Ya karena mereka berdua itu para ogre itu ribut banget di luar kamarnya si Peter. Jadi itu penghuni kamar yang lain keluar gitu dan ngelihat si Peter itu kayak memang sengaja ngebuang gitu seorang gitu cewek, dikirain itu kayak bener-bener ngebuang gitu dah, kayak ngelecehin gitu. Ada mempermalukan gitu. Jadi itu si Peter deh yang malu karena hal itu. Jadi itu disuruh masuk deh mereka berdua. Aduh. Ya saat di dalam kamarnya si Peter, karena si Peter itu sudah digoda banget dan gak bisa nahan nafsu, jadi itu kebebasan deh. Ya kentu deh sampai pagi. Dan mereka berdua itu udah ditanamin bibit gitu. Jadi itu hangat gitu. Kalau misal musim dingin jadi itu santai, kan udah hangat rahimnya, aman jadinya. Aduh. Nah, setelah ini tuh saat paginya Luvelia datang ke kamarnya si Peter. Ya karena panik si Peter itu langsung cepet-cepet untuk menyembunyikan dua ogre itu ke dalam lemari. Ya setelah itu baru deh si Luvelia itu bisa masuk. Tapi si Peter itu masih pakai celana pendek loh itu. Jadi itu kan ada, tapi untung aja si Luvelia itu nggak pikirannya itu aneh-aneh gitu. Jadi itu selamat. Ada ya di sana juga kayak ogre yang Loli itu kayak kesel aja ngelihat Luvelia itu masuk. Ya, udah pergi deh si Luvelia. Nah selanjutnya lagi di episode 2 ada karena dua ogre yang ngerusuh itu ya di acara persetujuannya pertunangannya si Peter sama Luvelia itu. Di sana dua ogre itu kayak minta kentu gitu ya, minta kentu sama si Peter di sana secara langsung. Itu sampai udah dilepas loh celananya si Peter. Ya dua ogre itu juga udah telanjang gitu, telanjang bulat gitu.
Tapi karena panik gitu si Peter, ya udah Dogre itu disuruh masuk ke bawah meja gitu. Dan juga itu si Luvelia itu pas banget datang juga di sana. Jadi itu selamat deh si Peter juga duduk langsung. Ya saat di sana si Peter itu disuruh bangun sih, berdiri untuk pindah tempat duduk sama ayahnya si Luvelia. Tapi si Peter itu karena nggak pakai celana, ya jadinya tuh buat alasan gitu menentang kata-katanya ayahnya Luvelia. Ya karena kesel ayahnya Luvelia, ya udah hampir aja dibunuh si Peter. Tapi untung aja ditenangin sama si Luvelia, jadi itu aman deh. Ya setelah itu mereka berdua, si Peter sama dua ogre itu membuat perjanjian. Mereka berdua itu meminta benihnya Peter sampai mereka itu benar-benar hamil, baru bakal dilepas gitu. Aduh. Ya pada akhirnya itu di sana si Peter yang nggak bisa nafsu lagi, ya udah kebablasan jadinya. Udah lagi deh kentu. Nah, dalam cerita selanjutnya itu ya bakal ada elf sih yang meminta kentu sama si Peter. Tapi karena si Peter yang nggak mau kentu sama si elf, jadi si elf itu memberikan kutukan gitu sama si Peter. Kutukannya juga nggak ngasal gitu. Ya jadi itu ngebuat titiknya si Peter berdiri terus. Dan kalau mau ngelepas kutukannya itu harus kentu dulu sama si elf gitu, memberikan bibitnya ke dalam rahimnya si elf gitu. Aduh. Ya di sana lucunya juga Tidal itu masih berdiri gitu, tapi hampir aja kena serangan dari monster. Lagi sedikit aja, tapi kalau misalnya kena itu ngilunya itu luar biasa sih. Aduh. Dan pada akhirnya ya Peter itu mau tidak mau harus kentu deh sama si elf. Dan soalnya itu sebelumnya itu juga dapat dibilangin gitu, kalau nggak dapat kentu nggak ngeluarin itu benihnya itu di dalam rahimnya si elf, maka itu titiknya si Peter bakalan meledak gitu karena terlalu besar gitu. Aduh, ngilu anjir, ngilu banget. Ya pada akhirnya udah kentu deh. Ada, dan itu ada sih sedikit cerita ini ya, sedikit spoiler lah untuk episode kedepannya. Itu saat hujan tiba itu ya mereka bertiga itu ya kayak gini, berteduh ke rumah tua gitu. Ya di sana mereka itu ya kayak mabuk gitu ya, kayak mabuk gitu. Ya jadi itu mau nggak mau jadi itu digoda deh sama mereka bertiga, elf sama ogre. Kentu deh di sana sampai pagi. Ya di sana banget sih kentunya itu sampai pagi banget. Itu pasti titiknya itu kering banget. Ya soalnya sampai pagi gitu kentunya. Ditambah itu pemilik rumahnya itu baru datang gitu ya, baru datang dari luar. Yang lihat mereka berempat itu udah telanjang gitu. Malunya tuh gimana dah. Aduh, pasti aja. Tapi itu aja pasti rumah itu baunya itu sperma gitu pasti kebanyakan. Soalnya itu kan abis kentu gitu. Aduh, ya pastilah baunya itu sperma aja. Nah, sampai segini dulu video kali ini ya. Ya untuk next videonya. Nah, untuk video kali si QB.
Nah, sampai segini dulu video kali ini ya minasan. Dan untuk next videonya itu saya itu masih ada video-video lainnya dari request atau enggak review anime lain, atau bisa aja saya itu bakalan, dan saya itu juga masih bakalan kayaknya itu saya itu bakal ngebahas Kanojo Okuremasu ya, karena kayak kurang aja sih, maunya sih nge-spoilerin gitu. Saya kayak spoiler bagus deh kalau nggak spoiler tentang fakta-faktanya lah, karena saya ngelihat di video saya itu yang sebelumnya itu kayak banyak banget yang gitu nonton gitu. Ya udah, saya itu jadi itu kayak ngefokusin itu ke sana deh. Tapi setelah saya itu mau upload review yang sangat bagus banget, yang baru aja rilis gitu, movie-nya bulan ini sih, bulan kemarin gitu. Ini kan udah saya itu hari Rabu depan ini, hari Rabu ini saya itu uploadnya ya, jadi itu bulan kemarin udah rilis gitu movie-nya tanggal 27 ya, atau tanggal 28 pokoknya itu udah rilis dia movie-nya. Ya sampai segini dulu video kali ini, dan jangan minasan kontol.